Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin mengeluarkan diri. Nama Taruna Dewasa Wahyu Rahmat Ihsan S. NIT 20204148 asal Putih MTB3B. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 9 bab, yaitu menggerakkan lokomotif, mempertahankan kecepatan, mengurangi kecepatan, pengaturan pengiriman, kembali arah, teknik perdinasan lokomotif diesel elektrik, dan menarik lokomotif mati melewati jalan banjir dan melewati wesel. Yang pertama yaitu menggerakkan lokomotif. Beberapa faktor yang mempengaruhi anzet atau mulai gerak lokomotif adalah antara lain jenis lokomotif, berat rangkaian kereta api, lereng penentu, kondisi treknya itu lengkungan, tanjakan, licin dan tentunya keterampilan masinis. Untuk yang digunakan peralatannya itu throttle handle, brake handle, reverser handle, ECS, sama circuit brake dan saklar baterai. Throttle handle itu posisinya not 1 sampai 8, keterangannya sesuai kebutuhan, digunakan sesuai kebutuhan. Untuk brake handle itu posisinya harus netral, reverser handle itu posisinya maju atau mundur, sesuai kebutuhan nanti digunakan. ECS-nya posisi run, semua circuit breaker itu on, dan saklar baterai juga on. Selanjutnya, setelah semua peralatan kemudi, kontrol indikator menunjukkan baik sesuai dengan standar yang ditentukan, maka masinis boleh menggerakkan lokomotifnya secara perlahan dengan cara menggerakkan gantung tenaga atau throttle handle naik setingkat demi setingkat ke notch yang lebih tinggi dan usahakan tidak terjadi roda slip. Setelah terasa ada daya tarik dari lokomotif selanjutnya, rem itu dilepas secara perlahan-lahan dengan tujuan pada saat terjadi mulai gerak, kereta api tidak terjadi sentakan. Ketika menggerakkan gantung tenaga atau throttle handle ke notch yang lebih tinggi yang harus diperhatikan oleh masinis itu, perhatikan load meter. Usahakan jarum selalu menunjuk pada daerah hijau. Artinya bahwa pemberian arus listrik dari main generator ke traksi motor itu besarnya masih dalam batas yang diizinkan. Dan tunggu juga sampai jarum pada load meter itu pada posisi stabil atau tenang. Dan apabila penunjukan jarum sampai masuk ke daerah kuning, itu berarti menunjukkan bahwa pemberian arus sudah melebihi batas yang diizinkan. Tapi kondisi seperti ini hanya diizinkan dalam batas waktu tertentu. Seperti yang tertera pada angka di load meter dalam 1 detik 60, 15, 8, 4. Apabila jarum load meter itu menunjuk pada daerah kuning, maka gagang tenaga atau throttle handle itu harus segera mungkin diturunkan ke yang lebih rendah agar jarum menunjuk pada daerah hijau. Artinya arus dari main generator yang masuk pada transformator itu menurun sesuai dengan standar yang diizinkan. Dan untuk mempertahankan kecepatan. Untuk dapat mempertahankan kecepatan pada berbagai kondisi jalan, baik pada jalan datar, turunan, maupun tanjakan, masinis itu harus bisa mengatur antara posisi gagang tenaga atau throttle handle. Dan pengiriman harus selalu dalam posisi sesuai yang dibutuhkan. Di samping itu juga harus memperhatikan speedometer dan load meter, di mana kedua peralatan ini adalah sebagai pedoman pada saat menambah atau mengurangi tenaga dan melakukan pengiriman. Jangan sampai menunjukkan pada kedua peralatan tersebut melampaui dari batas yang distandarkan. Untuk mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan itu dapat digunakan dua cara, yaitu mengurangi tenaga lokomotif dan mengurangi tenaga lokomotif ke posisi yang lebih rendah disertai dengan pengereman, atau mengurangi tenaga lokomotif dan menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah tanpa dipengaruhi pengereman. Pengaturan kedua cara ini sangat tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan serta tujuan masinis melakukan pengurangan kecepatan. Untuk traksi motor, untuk transisi, yang dimaksud dengan transisi atau tingkat laju itu berubahnya rangkaian hubungan antara traksi motor karena berubahnya kecepatan kereta api atau lokomotif. Dengan tujuan agar arus yang masuk ke traksi motor itu selalu dalam batas yang ditentukan, walaupun putaran traksi motor selalu berubah sesuai dengan kecepatan kereta api. Pengaturan arus diberikan oleh SG atau Speed Sensing Generator yang terletak pada roda lokomotif nomor 3. Bila roda lokomotif mencapai putaran tertentu, maka SG akan menghasilkan arus listrik yang selanjutnya dialirkan ke TCRP. Selanjutnya, secara elektronik, TCRP akan mengatur rangkaian hubungan traksi motor lewat kontraktor-kontraktor. Ini untuk transisi lokomotif CC 201.
Untuk hubungan seri paralel, kecepatan itu ada di 0 sampai 25 km per jam, putaran X-nya 0 sampai 160 rpm. Untuk hubungan seri paralel lapang lemah, untuk kecepatannya ada di 25 sampai 35 km per jam, untuk putaran X-nya itu ada di 160 sampai 206 rpm. Untuk paralel, untuk kecepatannya ada di 35 sampai 75 km per jam. Untuk putaran X-nya itu ada di 206 sampai 450 rpm. Paralel lapang lemah itu di atas 75 km per jam. Putaran X-nya itu di atas 450 rpm. Untuk overspeed kecepatan itu 120 km per jam. Untuk putaran X-nya itu 590 rpm. Dan untuk pengaturan pengiriman. Pengaturan rem dinamik. Ini ada persyaratannya, ada throttle handle, untuk posisi netral, dynamic brake itu B besar sampai B kecil, kemudian reversal handle itu maju atau mundur, terangannya itu sesuai kebutuhan, jika maju ya maju, jika mundur ya mundur. Dan untuk ECS itu posisi run, circuit breaker pada posisi on, BMS pada posisi on, sakar dynamic brake itu pada posisi on, dan PM itu all in atau lengkap. Dan untuk pengaturan rem udara tekan itu ada automatic brake. Untuk automatic brake itu sebelum menggunakan pengereman otomatis itu ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu throttle handle gerakan pada posisi netral. Untuk reverse handle arah tetap pada posisi yang dikehendaki. Untuk gerakan gagang pengereman otomatis itu pada posisi service pada notch pertama. Pada posisi ini tahan beberapa saat dan tekanan udara pengereman pada brake pipe itu akan turun 5 sampai 6 psi. Setelah terasa ada reaksi pengereman, baru gerakan gagang pengereman secara gradual posisi yang dikehendaki. Makin ke kanan posisi gagang makin besar kekuatan pengereman. Untuk melepas pengereman ini, gerakan gagang pada posisi rilis sehingga dengan sendirinya tekanan udara pada brake pad itu akan naik kembali normal dan pengereman akan lepas. Dalam melepas pengereman itu usahakan bahwa blok rem sudah posisi lepas beberapa saat sebelum roda berhenti. Nah, ini untuk menghindari adanya hentakan pada rangkaian kereta api. Kemudian tadi ada automatic brake, ini ada independent brake yang mana menghendaki pengereman lokomotif saja. Rangkaian kereta api tidak ikut mengerem. Maka yang digerakkan itu adalah gagang pengereman independen. Gagang ini mempunyai dua posisi, yaitu rilis dan aplikasi saja. Rilis itu digunakan saat lokomotif berjalan biasa dan tidak menghendaki adanya pengereman. Pada posisi ini itu kedudukan gagang berada pada posisi paling kiri dan meteran udara tekan pada silinder ini menunjukkan 0 psi. Untuk application atau pengereman itu posisi digunakan bila masinis menghendaki pengereman lokomotif. Posisi ini dicapai dengan cara menggerakkan gagang ke kanan secara bertahap sampai kekuatan pengereman yang dikehendaki. Dan bila kekuatan rem telah tercapai, ingin menghendaki bertahan pada posisi bertahan gagang, dan bila menghendaki lepas rem, gerakan gagang ke kiri sampai habis. Pada kedudukan pengereman independen, tekanan udara pada silinder menunjuk dari 0 psi sampai maksimum 50 psi sesuai kebutuhan. Dalam melayani pengereman itu harus diperhatikan oleh masinis bahwa saat rem dikerjakan, usahakan agar roda lokomotif itu tidak terjadi sliding pada roda yang mengakibatkan kerusakan pada roda seperti benjolan nantinya. Dan pada saat kereta api berhenti, usahakan posisi rem blok sudah tidak menekan roda. Hal ini untuk menghindari hentakan pada rangkaian. Dan untuk pembalik arah. Untuk mengerjakan pembalik arah terlebih dahulu, yakinkan bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti dan independen brake pada posisi rem, serta throttle handle pada posisi idle. Karena bila throttle handle tidak posisi idle, maka reversing handle itu atau pembalik arah itu tidak dapat digerakkan. Ini terjadi disebabkan adanya interlocking antara throttle handle dan reversal handle. Selanjutnya, setelah lokomotif berhenti, gerakan gagang pembalik arah ke arah gerakan lokomotif yang dikehendaki. Setelah gagang kembali arah pada posisi yang benar, berikan gagang tenaga throttle handle itu dikedudukan 1 sampai 8. Tergantung tenaga yang dibutuhkan secara gradual setelah lepas rem independen secara perlahan-lahan. Untuk teknik perdinasan lokomotif diesel elektrik. Ada persyaratan menggerakkan lokomotif tunggal. Untuk throttle handle itu pada posisi 1 sampai 8 itu dikerjakan sesuai kebutuhan. Reversal handle itu maju atau mundur sesuai kebutuhan. Untuk dynamic brake handle itu pada posisi netral dikerjakan bila diperlukan. Auto brake handle, automatic brake handle itu pada posisi rilis dan dikerjakan bila diperlukan.
Cut out pilot valve itu pada posisi in, dan independent brake handle itu pada posisi release dan dikerjakan bila diperlukan. Untuk EC itu pada posisi run, sakral pada posisi on, circuit breaker itu pada posisi on, dan dead mem itu dikerjakan dengan sistem injak lepas. Itu untuk prosedur memesan lokomotif tunggal. Untuk lokomotif ganda, yang dimaksud dengan lokomotif ganda itu di mana kita mengoperasikan kereta api dengan menggunakan dua lokomotif yang bergandengan dalam satu rangkaian kereta api. Penggunaan lokomotif ganda ini disebabkan oleh beberapa alasan, karena penggunaan lokomotif ganda yang sudah terjadwal, yaitu karena rangkaian yang panjang yang lebih kapasitas tarik dari satu lokomotif, jika harus dilakukan dengan traksi ganda. Dan pernah dicoba pengoperasian kereta api dengan triple lokomotif. Contoh, rangkaian beberanjang di Sumatera Selatan. Kemudian alasan lain itu yaitu penggunaan lokomotif ganda karena keadaan darurat. Hal ini terjadi bila dalam perjalanan lokomotif mengalami gangguan tenaga sehingga untuk meneruskan perjalanan harus dibantu oleh lokomotif lainnya. Ini ada persyaratan untuk lokomotif ganda masing-masing lokomotif jenis secara individu dan pengoperasian lokomotif multiple unit. Dan untuk menarik lokomotif mati. Eh, Pada lokomotif dingin atau mati itu harus dijaga oleh teknisi lokomotif guna menjaga dan memberitahu masinis bila ada kelainan atau kelainan pada lokomotifnya yang perlu mendapat penanganan sepenuhnya. Untuk throttle handle pada lokomotif ke satu itu 1 sampai dengan 8. Untuk lokomotif mati itu netral dan dilepas. Untuk reverse handle itu lokomotif ke satu maju atau mundur. Untuk lokomotif matinya itu netral dan dilepas. Dynamic brake handle itu netral, lokomotif mati netral. Automatic brake handle sesuai ketentuan, lokomotif mati itu pada posisi handle off. Cut out pilot valve itu in, FRT atau pas, dan untuk lokomotif mati itu pada posisi out. Untuk independent brake handle itu sesuai ketentuan. Untuk lokomotif itu rilis dan dilepas, ICS pada lokomotif satu run, lokomotif mati stop. Sakar pada lokomotif ke satu on, lokomotif mati off. Untuk circuit breaker itu lokomotif ke satu itu on, lokomotif mati itu off. Untuk deadman itu dikerjakan, dan lokomotif mati atau dingin itu pada posisi off. Dan untuk melewati jalan banjir, bila mengoperasikan lokomotif pada suatu petak jalan menghadapi adanya banjir, untuk lokomotif diesel elektrik hanya boleh dijalankan bila ketinggian air maksimum 6,35 cm di atas kepala rel. Dengan kecepatan maksimum 5 km per jam, pengaturan ini disebabkan oleh adanya traksi motor yang berada pada poros roda, sehingga jarak ketinggian antara traksi motor dan rel sangat sedikit. Bila ketinggian air lebih dari 6,35 cm dari kepala rel, maka lokomotif itu harus diberhentikan dan tidak boleh melewati daerah banjir dengan tujuan untuk menghindari kerusakan pada traksi motor atau peralatan listrik lainnya akibat adanya air yang masuk pada sistem kelistrikan. Jadi kita lihat di gambar ini. Jadi traksi motor itu tidak boleh sampai kena air. Nanti takutnya terjadi konsleting pada peralatan listriknya. Dan untuk lokomotif melewati wesel dan jalan silang. Jika melewati wesel atau jalan silang, penggunaan notch itu harus dibatasi. Di saat lokomotif sedang menginjak wesel atau jalan silang, harus diusahakan posisi gagang tenaga itu tidak terlalu tinggi karena akan menyebabkan terjadinya flashover pada sistem kelistrikan. Makin tinggi notch, makin tinggi pula arus listrik yang mengalir mengakibatkan makin besar pula flashover yang terjadi. Dianjurkan posisi gagang throttle itu pada waktu melewati vessel atau jalan silang maksimum pada posisi notch 5, baik dimanapun vessel itu berada. Ini ada tabel standar kelayakan operasi, ada mesin diesel, sistem udara dan pengereman, dan perangkat bawah dan sistem transmisi yang masing-masing ada standar kelayakan operasi sesuai ukurannya masing-masing. Sekian mengenai prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.